Shalom Bapak Saudara. Pernah nggak ada orang berkata kepada saudara seperti ini? Wah, tempat makannya bersih sekali ya. Sampai-sampai tikus dan kecoa pun mau makan bareng kita. Nah, Bapak Saudara, itu adalah contoh satir, yaitu sindiran halus. Nadanya terlihat seperti bercanda, tetapi sebenarnya menyampaikan kritik dengan mengatakan kebalikan dari kenyataannya. Bapak Saudara, gaya bahasa seperti ini juga dipakai dalam kitab Amsal untuk mengkritik kebiasaan buruk seperti kemalasan. Amsal 26 ayat 13-16 berkata begini. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, saudara, kita bisa melihat ada beberapa ciri orang malas. Yang pertama, suka melebih-lebihkan masalah. Dia menciptakan skenario terburuk seperti ada singa di jalan supaya punya alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Tujuannya cuma satu, yaitu menghindar. Alasan kedua, ciri kedua adalah terlalu nyaman dan cari aman. Digambarkan seperti pintu yang cuma mutar di tempat. Dia gak mau keluar dari zona nyaman. Alasannya selalu untuk menghindari kesulitan, bukan untuk mencapai hasil. Ciri yang ketiga adalah dari orang malas adalah tidak sadar kalau alasannya konyol. Semua orang tahu bahwa alasan ada singa di jalan itu sangat tidak masuk akal. Tapi si pemalas tidak menyadarinya. Dia bahkan merasa dirinya lebih pintar dari orang lain. Nah, saudara, mungkin kita berpikir bahwa saya tidak separah itu. Tapi saudara, kitab Amsal sengaja menggunakan contoh yang ekstrim ini untuk membuka mata kita. Seringkali tanpa sadar kita juga membuat alasan-alasan kecil ketika malas atau tidak mau mengerjakan sesuatu yang sulit atau tidak kita sukai. Saudara, kita perlu jujur pada diri sendiri. Apa alasan sebenarnya di balik keengganan kita? Mengapa ini penting? Saudara, karena jika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, tanggapan kita seharusnya bukan mencari alasan, tetapi bersedia diubah hatinya. Mari kita lihat Yesus. Yesus tidak mencari alasan untuk menghindari salib, padahal sangat menderita. Yesus menjalaninya karena memikirkan kemuliaan Bapa dan keselamatan kita. Saudara, kita pun sering bersembunyi di balik benteng alasan kita. Dan hari ini Tuhan mengajak kita untuk berhenti membuat alasan dan mulai mengevaluasi diri. Mari kita hadapi kemalasan dan keengganan dengan bersikap jujur. Lawan kemalasan, jangan cari alasan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.